zaman ini Asrofi al-Akbaru al-Akibaru waktu zaman Nabi kita di zaman ini zaman Nabi kita itu banyak Asrofi al-Akibaru banyak dokter anak dokter apa aja pada bisa anu jadi datang tuh mujizat Nabi bisa dibrohal akma tidak mewalaskan orang yang buta al-abro dan abro apa dia nggak bisa walaupun canggih bagaimana tuh jadi bagaimana dengan zamannya wa iyawul mauta kita menghidupkan orang mati apa kalau kita bisa menghidupkan orang mati al-mu'jizah dilaku apa kita nggak mampu lemah dari kan apabila kita melihat ada manusia bisa ngidupin orang yang udah mati jadi bagaimana situasinya sih terus ini dilawan ini Sayyidina Musa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama kasura di zamanihi al-fusohahu waktu itu banyak sekali orang Arab yang ahli pastorat wal balago dan ahli bilago jadi karena mukjizat tuh Al-Quran datang tuh mukjizat Nabi baru diserang tuh mukjizat tadi tuh yang keterangannya orang dokternya orang pada pastorat diserang makur Quran lil mujiz al-mujiz kapan Quran itu metakapaskan untuk orang yang balagohnya orang itu ahli balagoh anu arodot jika penjara nggak bisa ngelawan bil ityani sekalipun mendatangkan walau di surati aksara suratan sekalipun sedikitnya pendek nggak bisa mendatangin apa yang panjang gitu bagaimana keadaan waktu itu al-musamma yang disebut Al-Quran itu ayatun di kalamillah disebut kalamullah hakikatan dengan secara hakikat lugawi adapun masalah Quran disebut kalamullah majazi kalamullah disebut Quran majazi Quran disebut kalamullah majazi kalau kalamullah mah ibaratnya yang hakikatnya mah itu tanpa huruf tanpa suara yang disebut Quran mah ada huruf ada suaranya kalamullah disebut Quran itu majazi Quran disebut kalamullah majazi itu mah sebetulnya mah hakikatnya itu mah kalau yang Quran kita Quran bahasanya hakikatnya kalau macam kalamullah yang tanpa huruf tanpa suara mah hakikatnya itu tuh kalamullah bukannya Quran gitu liwujudi kalamihi karena ada mana kalam ada wajalla di kalamullah ya kalam itu kalam liwujudi kalami karena kalamullah itu ada fihi di kalam Allah bihasabi dilala sebagaimana ngitung-ngitung menundukkan kepada wajibat jaizat mustahilat rabil hulul bukan ibaratnya kalamullah itu nempat bukan nempat sesuatu yang ibaratnya yang kodim nggak nempat di hadis kullu maja'al kodim bahwa kodim setiap perkara yang di kodim pasti kodim wa kullu maja'al hadis bahwa hadis setiap perjalanan yang datang dari hadis itu pasti hadis itu wakunhu hadis sifati wasairi sifatihi dan bermula hakikatnya suwayu sama yakni Quranan aidon bisa kalamullah bisa al-fadhu syarifah Quran kita Quranan disebut Quran juga wakunhu hadis sifat dan bermula hakikat ini sifat kalamullah yakni kalamullah tanpa suara wasairi sifatihi bukan kalamullah doang kalamullah itu termasuk sifat
Kapan sifat bukan kalamullah doang, banyak banget kuasa iri sifatihi dan beberapa sifat-sifat Allah wujud tidak bakum satu itu mahjubun ail akli, itu kehalangan ail akli daripada akal, ya ini akal kita nggak sampai. Kalau pengen tahu hakikatnya ini, kayak kita pengen tahu hakikatnya matahari, kita tahu kira-kira kapan pecah. Jangan jauh-jauh, kita pengen tahu hakikatnya, sinarnya ada di neon, bisa nggak kira-kira? Apa nggak tahu ah? Najubun ain akli itu mah kehalangan akal kita nggak sampai. Jangan jauh-jauh, kalau air mah masih ada hujan pantes di bawah tanah, masih sampai pantes lah karena faktor hujan, air mah banyak. Kalau bensin, kapan bensin jatuhnya nggak nyerap lagi jama, jadi kabur dari kemana-mana embu. Kapan bensin nggak ada habis-habisnya. Itu kalau bensin itu asalnya dari tulang-tulang manusia, tulang-tulang bangkai. Misalkan kalau gali itu kudunya di kuburan banyak itu, minyak banyak di kuburan. Ya, lantaran dia asalnya dari bangkai binatang-binatang, bangkai manusia. Misalkan galinya jangan di lautan, salah tuh bangsa di kita yang ada orang pada mati-mati di kuburan banyak itu kalau digali mah, banyak minyaknya buat gorengnya. Ya otak kudu sampai pak dibilang iya ya. Sedangkan kebo dia masih sekebo, seandainya mengandung minyak berapa sih minyak kebo? Jangan jauh-jauh. Ini mangga makan air. Coba kita peres, kita nepuun mangga, kita peres daunnya, kita giling, ada nggak ukuran 2 ember? Kapan nggak ada? Coba manusia. Sekarang mati, binatang gede dah, kebo 5 biji, masa ada bensinnya ibaratnya setengkil? Apa dia adanya tengah-tengah laut? Jadi palesa li ahadin ayahudo tilkunhi ba'da ma'rifatima yajibu lidzati ta'ala walisifati. Jadi nggak ada untuk seseorang, nggak boleh lah untuk kita siapa aja ayahudo berpikir kata-kata mana yahudo mana silem. Kata-kata silem itu capek. Nggak napas, ngos-ngosan entarnya. Begitu juga sama apabila kita berpikir kapan capek. Misalkan ngaji ke sekolah kayak kalau taksiran barang capek itu pagi-pagi, dan lagi jangan lama-lama ngajinya. Kapan capek? Suka banget capek mah bang kulit bebolehnya dikit baru capek. Mentakan dikhawatirkan pasti capek, itu gaji gede. Contoh, kita bangunan rumah yang biasa-biasa paling nggak 200.000. Kalau lantai 10, kapan kita sekalipun lantai bawah mah kita nggak inget mati, nggak inget jatuh. Tapi kalau lantai 10, kapan selalu kita bekerja juga tetap aja khawatir sama mati, sama jatuh. Ingat mati nggak inget, kebanyakan ingetnya jatuh. Itu. Karena kalau barang capek mah sedikit itu masih kecil.
gajinya gede. Kalau barang capek mah, contohnya orang ngelas, ngelas di biasa sama ngelas dalam air kapan beda gajinya. Narik ikan, bangsa ibaratnya di lautan lepas, yang ombak tinggi kapan goyang lu kapan kita capek. Ada perkara beli murah, jual bisa 20 kali sikel gitu. Contoh, kita beli aren pun aren bakal sagu, belinya paling nggak 100.000. Kalau mah hasilnya bisa dapat 1 juta atau 1,5 juta atau 2 juta. Kok murah amat belinya 100.000? Kapan kata-kata pun aren pasti ada di tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan baru banyak jurang, bawahnya lama banget kapan. Gedean ongkosnya daripada ininya. Coba kita laut kita beli di daratan dah, tambak itu murah dah, pinggir-pinggir laut, bener murah maksa 100.000. Ntar rugi kalau dijual 5 juta. Sebab apa? Kapan biaya itunya, nguruknya kapan lama. Coba kalau nguruk laut nggak ujung-ujung tanah pasti batu dulu, pasir dulu supaya jangan turun lagi. Kapan begitu? Kapan itunya yang ngajakin capek. Kayak orang tadi guru ngopabang, guru tanya Jang dari mana? Dari Tasik, daerah Cineam sono di laut. Kapan pulangnya? Kayak kita mah, kapan pulangnya? Nggak pulang lebaran sih nggak pulang, tapi ada anak bini ada, sebab nggak boleh. Kapan kata-kata ibaratnya kita ngompak itu mah kapan gaji bukan UMR bukan, nggak main UMR jamaah. Kapan nggak boleh pulang, nanti aja 2 bulan. Sekalipun dia nggak pulang nggak tetap aja Akimah ada di rumah. Apalagi ngelihat orang lagi pada jalan-jalan, dia ada anaknya kecil lagi digendong sama emaknya, pasti dia inget gitu. Sekalipun orang tua kita udah mati, tetap aja lebaran pengen pulang di halaman dia gitu. Itu kena faktornya, dia takut diberhentiin. Kapan dia ogah pulang, bukannya nggak ada ogah pulang, aku mah tarik gitu. Dapat cuti. Tapi kalau orang tua kita nggak pulang, kita malu nggak punya duit. Yang penting lu mah pulang, gua mah nggak penting, gua dibagi duit, yang penting lu pulang. Tapi apabila kita sama mertua kalau nggak bagi duit, kapan malu? Tapi kalau sama orang tua kita pribadi mah nggak malu. Sebab apa? Kalau mertua mah seolah-olah kitanya kayak orang lain. Apabila nggak dibagi duit, tetap ada sifat ngomongin merengut. Tapi kalau orang tua kita mah nggak ada sejarah merengut, malah udah yang penting lu pulang, sama balik lagi mana kapan dicari orang tua, yang penting lu mah pulang. Tapi kalau orang tua kita nggak bagi, apa kita nggak malu. Tapi kalau sama mertua kalau kita nggak bagi duit, malu, beda lagi. Sebab apa? Si orang tua itu yang si anak nggak punya duit, bentakan dia nggak kesel, nggak bawa duit sebab darah daging dia. Tapi kalau mertua mah sebab faktornya apabila kita nggak bawa duit, darah kesel, bagi duit kesel, sebab dia mah bukan darah daging dia. Kalau mertua mah benar, nggak batal benar. Sekalipun itu mertua orang tua kita, tapi beda juga, kita mah nggak diberanakin sama dia, diberanakin juga sama orang tua kita, paham kira-kira? Itu. Maka ada orang tua jelek, orang kampung kita jadi sukses, jangan pakai malu. Kita itu si mantu jangan kedatangan mertua malu. Kapan lu bisa begitu? Kapan dengan sebab ada dia si nenek-nenek itu? Kapan nenek-nenek itu jelas begitu? Kapan bisa anaknya bisa jadi begitu? Lu mah tinggal dibagi empanin lu mah, juga adonan.
emang kita keluarnya ada dia, mengapa pakai malu kalau kita nggak ada dia, masa kita jadi begini? Nggak paham gak kira? Dua dong. Dua tuh lagi ini dua. Mertua sayang sama mantu, yang mantu bagaimana? Iya. Produktif. Mantu yang bagaimana? Kapan anak si ada angka, kapan orang tuanya demen aja. Ya sebab itu mah sekalipun anak si ada angkalan juga anak begitu. Sebab keluarnya dari dirinya. Kalau dia mah bukan dari dirinya, emang ketemu baru-baruan. Nah, kalau mertua mah emang bener nggak ada putusnya tetap aja. Tetap aja tetap. Sekalipun kata mertua orang tua tetap beda juga. Hasil dangkal. Yang sosial. Sekarang kalau laki mah jangan dibawa sama bini yang takut ibaratnya kita setiap orang tua bagi duit 2 kali, bininya bagi duit atau aja bagi duit ditaruh di anuan ibaratnya. Lihat di bawah tapak meja, di bawah kasur itu ciri-ciri si laki juga tahu bahwa bininya nggak tapi baik sama emaknya. Bener begitu ya? Dia tahu. Ya itu mah dibakal pribadi kita ngumpet di bini kita kayak dia pagi malam kayak entah kan jangan sekali-kali duit semuanya digabungin, ATM dipegang sama ini kita enak amat kata orang tua kita enak amat lo mantunya aja omongin enak amat lu banyak ngurusin dia ngurusin dia tambah dia bisa begitu capek banget lu ujuk-ujuk lu masalahkain perempuan begitu mah kalau udah sih udah tapi masih saudara-saudara jangan ambil aja pasti sama pasti nurunin Jauh deh. orang apabila duit ketika sama perempuan rata-rata laki pelit jadi pelit rata-rata Abang-abang kita tahu, kalau ini apa kita jadi dia mah biasanya keluarga dia mah duit rata-rata emponya anunya emang dipegang sama bini itu tuh jangan yang colek-colek tuh jangan sentuh. Seandainya ibaratnya perempuannya mes sama kita mesem tapi jangan dibalas lagi udah itu kafiran. Jangan sekali-kali kita kawin, tapi kita bagaimana? Dia jodoh, misalkan kali tinggal dulu, kecuali itu udah kemana-mana ya apa bulan jodoh. Ya ini kita timpalin, menghindar dulu kecuali udah nggak bisa apa boleh buat. Itu. Ini nggak ada jalan bisa. Cari bininya nggak tapi doain duit. Cari bininya nggak tapi doain duit sama nggak tapi doain makan jangan tak. Cari bininya nggak tapi doain selangkangan kita. Sebab kalau nyari selangkangan kita nggak boleh kemana-mana telepon mulu baru tindakan telepon lagi. Gimana bang? Anu. Ya cari bininya nggak tapi doain selangkangan kita. Cari perempuan yang nggak tapi doain selangkangan kita. Laku-laku aja. Cari. Curhat aja. Nah, lewat sama kita. Apa ngaji sedikit aja kemalaman, ngaji malam-malam anu. Mungkin bentarnya. GPS. Iya jangan nyari perempuan yang makanya ada makanya brotot begitu gemerong kita kayak kebo. Galak banget. Kita apa bilang ngeliat perempuan itu takut serangkang kita langsung tubruk. Tuh kayak bininya itu tuh. Musa tuh. Almarhum Solihah itu.
Lalu diangkat. Itu dia mah nggak doyan duit ya. Belum lagi. Belum dulu. Mudah-mudahan jangan. Bini saya juga nggak doyan duit. Sama nggak doyan duit. Jangan sekali-kali lagi pacaran dibawa ke mall anu jangan sekali-kali. Mik lah. Ya udah kita main bala-bala aja di depan situ. Bukan apa, entar kalau udah cuma repot. Sawah main sawah aja. Tapi kan gue mas Andut, lu juga sih tadi lu awalnya lu bawa ke Unikro, anu besoknya. Kayak anak kecil kita bagaimana ngedidik anak kecil, jangan sekali-kali apa itu masih kecil nih jangan dulu. Nantinya sedikit-sedikit minta duit mulu. Tapi kalau Cina mah di komplek-komplek jangan anak kecil nangis, jangan kita dengan dia jadi ambil tabok. Sebab dia mah nggak main duit kakak. Coba anak kecil kalau dikasih duit kebanyakan, akhirnya pun acak-acakan entarnya. Kalau kekurangan itu acak-acakan kayak anak kecil. Ya kita mau bagaimana aja nggak ada HP masih kecil dikasih HP, pinteran aja sama kita. Benar begitu. Iya. Benar ya. Kalah orang tua mah HP. Apa bisa diemin? Ya anteng bener entarnya. Iya. Udah bisa download. Hah? Udah bisa download. Iya. Kenapa perempuan itu nyari perempuan apabila ada suara HP, lu nggak paham. Yang enak begitu cari, nggak paham sama HP. Ntar kalau paham sama HP, akhir kemudian kalau kita perpergian atau kemana-mana kita lagi sumur, suka HP kita jadi ada casan dari mana nih? Dari mana? Kapan ketahuan? Iya kalau buru-buru dia hapus kebanyakan lupa suka-suka. Keburu ketahuan sama dia dilihat. Memang benar begitu ya. Gimana bang? Namanya Joko. Ya sekali pula namanya Ahmad lah. Keluarnya Nyai, ini komsi ya ini. Ya kita jangan tipu. juga. Kayak Rohman dulu, ini mah laki, udah begitu orangnya soal wadon. Kalau anak kecil beda, anak kecil mah emang reporter itu HP suka berbunyi wadonan ya. Ada kata bapaknya kayak lagi ngomong sama wadonan padahal mah gituan komputer di berbunyi sama wadonan. Coba wadonan tukang jalan sendirian, akhir kemudian HP-nya pasti, di dalam dia taruh di sini. Kalau tidur nih, jangan pokoknya kalau adonan nggak boleh HP-nya deki, itu kita ada curiga, gitu. Jangan laki disebut buaya darat. Yang buaya darat mah kalem. Jangan disebut buaya darat. Perempuan emang di darat memang kalem. Entahnya tempat tidur kita bisa bagaimana embuh. Apiran siapa bagaimana kayak lele, kayak geramnya masih belum gede. Apa kalau udah gede mah geramnya kalem. Oh, aja. Kalau itu mengamuk. Jambak bisa. Cakam. Jenggot rambutnya bau. Cuma kalau perempuan dipercaya mengulang mulu. Saya kalau gaduh, ulang mulu. Galus. Udah cari yang ngerapi doyan duit, ngerapi doyan selangkangan. Lihat matanya, jangan kebuakan yang kalau perempuan matanya bulu alisnya gede banget, tebel. Alisnya tebel lagi, merong sama kita. Mukanya tebel lagi. Kita takut melihat orang begitu, takut tubruk.
Itu jangan sekali-kali kita nemu perempuan di jalannya rambutnya panjang yang ukuran 22 tahun, matanya sayup-sayup begitu, apalagi yang kakinya makanya pakai kaos yang kayak jaring gitu, jatuh apa sih tuh, kayak jaring itu. Kalau kakinya kayak jaring ada kayak jaring. Nah, ditaruh itu, nah tato dikit tulisan anuan tuh, I love you. Nah, hijau-hijau itu sedikit. Panjang. Dia rambutnya panjang, matanya sayup, balik pegang HP, ya. Itu LC juga itu mah. Apa nih tanggil sono? Bisa dipesen. Beda kata orang ahli sama orang baru lugunya beda. Dia mau udah lincah. Kita dimakannya sama hidung gurih. Itu lembaga cinta. Awal mah nangis, awalnya mengajuk anu, kita mau katornya tambahnya ke lanjuran dah, lanjuran bahasanya udah kagok dah, entar tertumang akhirnya, iya, nyari dan yang om yang tua yang pasir berduit, di bawah ntar ada kalajak apartemen. Tapi bener begitu aku bos. Begitu Agus. Hah? Bagus. Pertama nama itu Red Door dulu yang malamnya bisa cepet. Apaan? Kolektor. Red Door. Oh bisa gojek, bisa dimasukin ke dalam. Kalau dia cocok mah ke dalam memang nggak ada orang, ya bisa aja. Bisa. Rezeki anak soleh. Jadi pura-pura ada yang dijalani ke kamar mandi, anu padahal mah kan beda lagi. Beda lagi yang kita jadi. Nah, ke kamar mandi. Ada aja perempuan mah cara-caranya juga nyari, nyari supaya ada perasaan kata digoleng-golengin lah. Pakai pakaian transparan begitulah. Juga nyari perhatian, cuma nggak ngomong doang, isyarat udah cukup. Kan banyak anak tiri dimakan sama bapak tiri. Babu dengan babu. Tapi bener begitu Agus. Itu guru payudaranya dimongolin dikit. Vulgar banget sih. Itu nggak betul doang, Bos. Dia malah dikit, tonjol dikit gitu. Terlalu tabu. Bahasa lu Gus, terlalu tabu. Intelek. Bahaya Gus. Oh yang begini itu yang gituin tuh. Itu ditarik sama tambah ke belakang. Cari, kebetulan sama anuan. Beda perempuan yang masih normal mah biar kok lampu masih diem di tempatnya. Tapi kalau diibaratkan udah sering, tapi belum tahu tapi sering dia mah ibarat perko mah udah ngampleh ke bawah. Dia udah panjang udah nggak bundar lagi. Ada itu jam. Ibarat kayak semangka udah ke bawah nggak bundar nggak diem di tempatnya. Kagak disanggal lagi. Biasanya pentil ada di sini, kalau dia mau di bawah, jadi udah menghadap di dada, dia mah menghadapnya udah di pinggang. Kamu kelutuk, jangan kelutuk, tinggi. Kita ambil mulu, pasti ke bawah nggak? Ke bawah itu juga awalnya di atas, gimbal mulu ke bawah. Kasih tolong. Tapi aku harus belajar begitu. Itu aja nggak paham sih. Kan gue ajarin. Masih perawan. Dan gue bayang gini bener. Jadi palesa ini ahadin ayah udok. Jangan sekali-kali seseorang memikirkan zat-ziyahnya Allah sesudah kita ma'rifat kepada sifat-sifat yang ada di zat Allah. Nah, tetap di zat Allah. Ya, sifat yang wajib yang ada di zat Allah dan sifat-sifat di Allah dan
Wa mayujadu apapun rupa perkara yang ditemu fi kutubi ulama kalam yang ada di kitab ulama tauhid minat tamsil ulama kalam namsilkeun bil kalami nafsi kalamullah ditamsilkan kepada kalam nafsi kita yang ada omongan yang ada di hati kita bisa dina kenyataan seperti lantaran kata Mu'tazilah enggak arti kata-kata kalamullah tanpa huruf tanpa suara bagaimana kita ngerti kalamullah tanpa huruf tanpa suara itu akhir kemudian selaku jumhur ahli kalam ditampilkan kapan ada kalam nafsi kita tanpa huruf tanpa suara tapi ada takodum ada ta'akur doang bedanya sepertinya kapan omongan tanpa huruf tanpa suara itu arti kita bebayang dulu ini udah acara besok ini belum juga belum kepada ngasih ini memberi anggur bagaimana kapan kita ngomong mulu bagaimana ini ya atau kita citra belum ada bayangan kapan arti kita ngomong itu tanpa huruf tanpa suara Oh iya. sama saya paham Iya guru ya. belum ada bacaan bakal bayar fitrah ini sedangkan lebaran hari Sabtu sebab kalau hari Jumat itu baru 1 derajat 2 derajat kurang patokan 3 bahkan lebaran Sabtu hari Jumat masih ada kan ngomong aja arti kita itu mah indarotihim ulama berani ngomong begitu juga nantikan karena tujuannya mengerot, menolak, mengiktiraf kepada Mu'tazilah. Kalau diperkirakan Mu'tazilah arti mah mengapa masih ada ditamsilkan Al-Qailina Mu'tazilah itu ngomong bin historil kalam kata-kata kalama udah pakai huruf pakai suara layu kamu min huruf biu kalam ini nggak bisa dipaham kalau begitu caranya mah kalam lo tanpa huruf tanpa suara itu nggak bisa jadi nggak bisa paham tuh kalau nggak dicontohin takbir kalami kalau nggak ditakbirkan kalau nggak diserupakan kalamullah dengan kalam kita nafsi bilkunti dan dafian hakikatnya dafiannya adapun masalah yang arti mah kalamullah tanpa huruf tanpa suara ya saya ngerti mengapa pakai tamsil kan ini mah karena faktor dia nggak ngerti kalau ngerti mengapa gue pakai tamsil gitu dicontohin jadi sesudah layu kamu kalamullah seperti kalam nafsi juga sesudah ada omongan Mu'tazilah. Jadi omongan Mu'tazilah itu ditancap melalui kias gitu. Di kalamina an-nafsi filkun dan zatiyahnya dan hakikat Allah. Jalla wa azza an ayakuna jauh Allah itu lahu syarikun Allah punya kawan. Tidak Allah atau sifat Allah enggak ada sifat Allah ada 2 ada 3 wa af'alihi dan pekerjaan Allah wa kaifa yutawahamu anak kalamahu bagaimana lu bisa punya persangkaan coba pikirin dah kalamahu bahwa kalamullah mumasilun bisa main di kalamina sama kalam kita nafsi kapan kalam kita benar itu mah nyontohin juga tanpa huruf tanpa suara doang. Adapun takadum ta'akur mah tetap di kalam Allah enggak ada. Wa kalamun anati adapun kalam lo anati itu mah arod itu memang hilang. Kan pakai enggak ada, entar ada lagi mikirin lagi. Ini gua dapat THR sekian, gaji sekian, anak ada 3. Kapan anak 3 memain pakaian mulu, anu bakal bagi mertua, bakal ongkos, kapan mikirin mulu. Nah, sedangkan kalau ongkos mah biasanya 200 kapan 400 pulang bertiga aja berangkat bertiga udah 1.200.000 ntar pulang waktu mahal juga lagi bisa nungguin murah tapi 2 bulan lagi baru murah wallah kalau besok mah itu datanya rada sore-sore dikit jam 10 besok datanya